Inilah kisah dua janda cantik sekaligus pedangdut Ayu Ting Ting dan Dewi Persik yang hingga kini belum juga move on dari status jandanya. Dan Dewi Persik sendiri bagai enggan mencari pendamping hati, padahal sang mantan suami istrinya Aldi Taher telah membina hidup rumah tangga, bahkan telah dikaruniai momongan. Uniknya pula, sejauh ini pedangdut yang tenar dengan goyang gergaji ini jauh dari pemberitaan media, tengah menjalin hubungan dengan seorang pria. Padahal DP dahulu sering heboh dengan kabar asmara, salah satunya dengan Niki Tirta. Ada apa dengan Dewi Persik? Benarkah pasca bercerai dari Aldi Taher, DP begitu sulit menemukan pendamping hati? Mungkinkah demi meraih popularitas dan eksis di panggung hiburan, DP memilih menomorduakan urusan asmara yang sering menghempaskannya? Bahkan sampai berujung 2 kali perceraian, yakni bersama Saipul Jamil dan Aldi Taher. Mungkinkah pula DP masih ingin bebas, tak mau terikat sebuah janji pernikahan yang bisa membatasi sepak terjangnya di panggung hiburan? Saya ingin dihalalin oleh seseorang yang memang saya cintai, Jadi saya pinginnya itu nggak pacaran, tapi gimana sih kalau halalin aku, berarti ya gimana supaya kita lebih aman dari segala-galanya. Kan kita pastinya kan pingin dapat seseorang yang bisa benar-benar serius. Kalau dia udah serius, otomatis dia mau menghalalin kita. Hanya dong ya pemirsa, karena kan Dewi Persik udah jandanya udah terlalu lama gitu. Jadi saya sudah membutuhkan seseorang yang harus menghalalkan saya. Bukan keraguan lagi ya, tapi harus, karena ini udah bukan waktunya lagi untuk main-main. Yang masih single lah, duda atau budak. Jangan yang udah punya istri. Kalau kita saling suka itu nggak mungkin nggak pegang-pegangan, ya kan? Halal apa? Ide pegang-pegang kata abang, kata pak bapak bukan muhrimnya, ya kan? Sesuai agama saya bilang begitu, gitu. Walaupun saya nggak mau munafik, kalau kita pacaran pegang-pegang ciuman pastilah ya, gitu kan? Terus ide cium-cium, aku bukan cewek murahan, sebelum pegang-pegangan, sebelum cium-ciuman, sebelum jadi dosa bang, halalin aku dulu bang, halalin aku dulu bang. Terus kemudian peluk. Oke, kita nggak ngapa-ngapain deh, kita pelukan aja. Nah, kalau udah peluk-peluk berarti udah colek-colek, pasti udah merinding nih dari bawah sampai ke atas. Pasti iya dong, pasti pinginnya yang lain gitu. Secara intens itu badan itu pasti akan terhipnotis. Kisah Dewi Persik berbanding terbalik dengan Ayu Ting Ting. Meski gagal membina hidup rumah tangga bersama Angie serta putus dari Syahir Sheikh, namun Ayu sendiri sanggup move on dengan raih sukses luar biasa di panggung hiburan. Bahkan Ayu sanggup membangun sebuah villa mewah bernilai miliaran rupiah serta telah membeli beberapa buah mobil mewah. Dan kandasnya rumah tangga serta putus dari Syahir membuat Ayu makin selektif memilih pasangan. Padahal Andi Arsyil, Hussein Alatas hingga Ivan Gunawan sempat dikabarkan menaruh hati kepada dirinya. Saya jadi ngeri, kalau sekarang saya foto sama siapa-siapa, saya upload sama siapa-siapa, orang pasti berpikiran yang enggak. Padahal nggak ada hubungan apa-apa, kecuali kalian dengar dari mulut saya sendiri, saya sudah jadian sama ini, boleh. Kalian menetapkan suatu hubungan gitu. Tapi kalau misalnya cuma segala foto atau apa, orang jadi jodoh-jodohin saya, nyangkut, saya nggak suka. Ayu sudah jauh lebih baik, Ayu sudah jauh lebih stabil lah. Saat ini memang Ayu sendiri juga mungkin memikirkan karir dan Bilkis juga kan, karena udah ada punya Bilkis ya. Kalau Ayu sih nggak menutup kemungkinan, kalau memang Allah sudah, kita serahkan semua sama Allah. Kalau memang jodohnya udah sampai hari ini, lusa atau kapan, kita terima ya, namanya jodoh. Yang penting yang terbaik buat anak ayah dan mendapatkan, terutama apalagi seiman, menjadi imam yang baik, bukan sayang sama Ayunya dan cinta sama Ayu sekarang, kan harus cinta sama Bilkis, sama keluarga juga. Kita nggak pernah tahu hati manusia, jadi jangan pernah bisa menerka-nerka. Yang cuma tahu hati manusia, ya cuma Allah gitu. Jadi saya nggak mau menerka-nerka. Terserah orang mau bilang hubungan saya adalah sebuah atau apapun, itu terserah mereka. Yang menjalani saya nggak ada untungnya juga kalau dipikirin, jadi ya udah, yang udah ya udah. Untuk berteman, persahabatan pastilah siapapun silahkan untuk berteman dan bersahabat. Yang penting terbaik buat anak ayah.
Ayu juga masih pertemanan dulu aja, belum bisa siapa ini siapa kan gitu ya. Ya namanya selebritis mah emang gitu kan, deket sedikit sama si A rame, deket sedikit gitu kan, ya itu mah udah wajar, nggak masalah. Yang penting kan kita yang benar, yang terbaik buat Ayu. Doain aja yang terbaik buat saya. Siapapun itu doain yang terbaik. Toh kalau saya nanti menikah, toh kalau nanti saya sama siapa apa pasti juga kalian juga tahu. Gak mungkin bisa ditutupin. Jadi jalanin aja dulu yang sekarang apa adanya. Nikmatin hidup. Pelantun tembang Sambalado ini memang belum berniat mencari pendamping hidup lantaran ingin fokus mengejar karir, mengurus sang buah hati Bilqis Sumaira Razak, serta membahagiakan orang tua tercinta. Lantas, benarkah sering kandas dalam urusan cinta membuat Ayu memilih menepi sejenak dari pencarian pasangan hidup? Benarkah pula sahabat dekat Ayu seperti Ruben Onsu melarangnya berpacaran meski banyak pria yang ingin meminangnya sebagai seorang istri? Sahabat-sahabat deket saya lagi ngelarang saya pacaran. Udah gak usah pacaran loh. Udah kerja aja. Jadi bener. Jadi saya lebih baik kerja, fokus sama anak, sama keluarga, itu aja. Cari duit yang banyak, nyenengin orang. Suatu saat mungkin ada orang yang mau nyenengin saya. Yang paling cengeng itu Ayu. Saya itu udah paling apaan sih lo gitu. Jadi buat saya lo harus happy. Saya dia bilang gini, lo nggak boleh pacaran sama gue, nggak boleh. Iya tapi gue gini, gue sepi, gue gini. Lah lo ngapain hati lo sepi? Lo senengin tuh ayah mak ibu lo gitu. Jadi akhirnya dia ngerti. Dan saya bilang lo harus ketemu minimal orang yang bisa bahagian lo, orang yang bisa nyenengin lo. Ya berarti harus ketemu orang yang sholatnya rajin, ya menjadi imam yang rajin lah gitu. Jadi maksudnya Ayunya juga balance. Tapi ayah bisa lihat kalau sekarang kan kita udah bertambah pengalaman yang sudah gitu ya. Jadi kita harus hati-hati tentunya untuk kedepannya memilih sesuatu, harus hati-hati. Apalagi pasangan hidup ya, kalau bisa mah sekali seumur hidup kan. Untuk anak ayah selalu berdoa. Tapi kan kita selalu berdoa yang terbaik buat anak ayah. Tunjukkanlah ya Allah kalau memang itu baik dan menjadi imam yang baik siapapun kita. Biarin saya tenang aja deh. Saya pengen tenang. Cuma Allah yang tahu perasaan saya. Jangan suka menerka-nerka. Cuma Allah yang tahu terjadi apapun dalam hidup saya, cuma Allah yang tahu. Pastinya pengen jadi lebih baik lagi lah dalam segala hal gitu, yang lebih sukses di karir. Keluarga, anak semuanya sehat, berkah, rezeki semakin lancar buat si kecil ya. Sayang Bilqis, sayang bunda nggak? Sayang. Saya berharapnya mudah-mudahan lebih baik lah di tahun 2016 biar ketemu jodoh yang baik buat saya dan juga Bilqis bisa ngejagain saya sama Bilqis. Amin. Ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Rindu yang tertahan, mesti berapa lama ku lewati semua ini.